Kembali Dayus pagi pemirsa, permukiman warga di pesisir pantai kawasan Medan Utara terendam air pasang. Sudah 1 pekan perumahan warga terendam banjir. Ratusan rumah warga di Kelurahan Belawan Bahari, pesisir pantai, kawasan Medan Utara, Kota Medan ini sudah sepekan mengalami terendam banjir. Pasang air laut yang merendam ratusan rumah warga ini dimulai pukul 12 siang dan baru surut pukul 18 petang. Ketinggian air pasang laut mencapai 30 cm. Banjir rob ini terjadi akibat air pasang tidak dapat lagi dikendalikan. Akibat banyaknya lahan-lahan kosong yang dibangun sehingga tidak ada lagi resapan air, dan setiap terjadinya pasang air laut, air tersebut mengalir ke permukiman warga. Sudah berapa hari banjir ini, Kak? 3 hari. Dari jam berapa mulai? Tadi dari jam 1 ya, Nek ya. Nah, nanti surutnya? Surutnya jam-jam 4. Sering nggak terjadi gini ya? Sering terjadi. Warga Belawan Bahari ini mengharapkan kepada pemerintah untuk memperbaiki tanggul-tanggul agar bila terjadi pasang air laut, tidak lagi mengalir ke kawasan pemukiman warga. Dari Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Rusdi HR News memberitakan. Girder atau jalur penghubung antar jalur rel pada proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dikabarkan ambles di titik jembatan Antilop Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Namun girder ini bukan ambles, namun letak jalur pemasangan dalam kondisi menurun sehingga mempersempit arus lalu lintas warga. Inilah kondisi girder atau jalur rel proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang berada di Kelurahan Jati Cempaka, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Girder yang dikabarkan ambles pada Selasa siang faktanya bukan seperti yang beredar luas. Posisi girder ini saat dipasang oleh pihak kontraktor berada tepat di atas jembatan penyeberangan tol Jakarta-Cikampek, tepatnya di kilometer 4 dan 5. Jarak antara girder dengan jembatan penyeberangan ini hanya 1,7 meter, sehingga hal ini otomatis mengganggu arus lalu lintas pengendara yang ingin melintas. Kendaraan dengan ukuran tinggi 2 meter seperti truk dipastikan tidak bisa melintas. Jembatan Antilop ini seharusnya sudah ditutup total oleh pihak kontraktor. Namun, dikarenakan jembatan pengganti yang tepat berada di sampingnya belum rampung, maka jembatan ini tetap difungsikan. Proyek pemerintah pembangunan LRT Jakarta-Bandung yang memang di sudut ini agak sedikit menurun, jadi agak terganggu. Memang rencananya tadi mau ditutup, Pak, tapi ditutup karena memang ini arus aktivitas masyarakat yang memang berjalan seperti jalur utama lah, lumayan jalur ya. Utama, ya jadi masyarakat aspirasinya mohon untuk tadinya dijadikan dulu jalan alternatif pengganti jembatan. Diperkirakan, jembatan pengganti oleh pihak kontraktor akan rampung pada pertengahan bulan Agustus bulan depan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Ratusan amunisi dan granat tangan aktif ditemukan di sebuah rumah milik warga di Temanggung, Jawa Tengah. Diduga barang tersebut disimpan oleh kakek sang pemilik rumah yang merupakan purnawirawan TNI. Tim Gegana Brimopolda Jawa Tengah Selasa siang meledakkan granat tangan di sebuah lahan kosong. Suara ledakan terdengar keras bahkan hingga radius 2 km. Granat tersebut adalah sebagian dari barang-barang yang disita polisi, termasuk ratusan amunisi berbagai ukuran. Barang-barang tersebut ditemukan di sebuah rumah di Kelurahan Jampirejo, Kecamatan Temanggung. Untuk yang disposal hanya 1, karena yang ditemukan di Bapak Supangat itu hanya 1. Selain granat ada temuan lain, dan amunisi. Amunisi ada beberapa jenis ya, untuk sementara kita amankan. Menurut pemilik rumah, barang-barang tersebut ditemukan secara tak sengaja saat ia akan menangkap hewan peliharaannya. Barang tersimpan dalam kotak tua yang ada di dalam gudang. Ia menduga barang tersebut milik almarhum kakeknya yang dulu merupakan anggota TNI aktif. Udah berkarat, kalau granatnya udah berkarat, terus itu pelurunya juga
sebagian udah berkarat, sebagian masih ada tertutup toh. Jadi ketika tutupnya dibuka tuh masih baru. Oh, itu sisanya punya eyang, Budhe ngendika punya eyang kakung pas eyang masih jabat dulu. Ratusan amunisi yang ditemukan kemudian dibawa ke markas Brimob untuk diamankan. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono, iNews melaporkan. Seorang ayah tega membunuh anak kandungnya sendiri di Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Usai membunuh putrinya, pelaku kemudian memutilasi anggota tubuh korban. Pembunuhan terhadap seorang anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri menghebohkan warga Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Timur, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Pelaku membunuh putrinya berusia 9 tahun sambil mempertontonkan bagian dalam organ tubuh yang dikeluarkan dari dalam tubuh korban. Usai melakukan pembunuhan, pelaku tanpa mengenakan busana ini kemudian memutilasi tubuh korban menjadi beberapa bagian. Puluhan warga dan pihak kepolisian berusaha menangkap pelaku yang membawa senjata tajam. Namun pelaku mengamuk saat akan ditangkap. Setelah pelaku berhasil diamankan, polisi langsung melakukan olah TKP dan mencari potongan tubuh korban. Petugas berhasil menemukan potongan bagian pinggang hingga kaki dan kepala korban di sekitar lokasi. Selanjutnya, potongan tubuh korban disatukan dan dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Selasi Tambilahan. Beliau itu tinggal dengan anaknya. Kemudian kami coba juga cari informasi di mana anaknya, kami tidak menemukan. Akhirnya kami coba kembali lagi itu, tidak bisa juga, dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Pelaku yang mengidap gangguan jiwa ini dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Usai diperiksa, pelaku dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru. Dari Pekanbaru, Indra Yosirizal, iNews melaporkan. Seorang ibu merekam dua anak kandungnya yang masih kecil saat disiksa oleh dirinya. Terkuak motif pelaku karena kesal kepada suami yang tidak menafkahi keluarganya. Dalam video yang direkam langsung seorang ibu dan viral di sosial media, dua anak laki-laki berusia 4 dan usia 2 tahun dianiaya di kamar rumahnya di Kecamatan Medan Belawan, Medan, Sumatera Utara. Pelaku merekam dan memukul kedua anaknya, lalu mengirimkan video kepada suami yang tengah dipenjara karena kasus narkoba dan telah ditahan selama 1 tahun terakhir. Kesal dengan perbuatan istri, suami pun memviralkan video di media sosial itu hingga menggemparkan warga Medan. Pihak kelurahan bersama Babinsa dan Babin Kamtibmas mendatangi rumah pelaku. Dengan motif sebenarnya menurut kita sudah sekarang ini adalah motif untuk mencari perhatian si suami yang saat ini menjalani hukuman. Dan saat ini saya baru kembali dari Polres, sedang ditangani oleh PPL untuk menjalani lebih lanjut mungkin secara psikologis ibu atau bagaimana. Tapi kalau kita lihat secara umum bahwasanya ibunya sehat, tidak terganggu psikologisnya, anak-anak juga sangat sehat. Kini, pelaku diperiksa di unit PPA Perlindungan Perempuan dan Anak untuk mengetahui kesehatannya. Sementara, kedua anaknya dirawat oleh tetangga. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan nekat membakar rumah orang tuanya sendiri. Aksi ini dilakukan lantaran kecewa tidak diberi uang oleh orang tuanya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Inilah video amatir saat terjadinya kebakaran rumah di Jalan Kiai Wahid Hasim, Kelurahan 11 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu, 2 Palembang. Menurut warga, kebakaran ini sengaja dilakukan oleh anak pemilik rumah sendiri yang bernama Reza. Aksi nekat ini dilakukan pelaku lantaran pelaku kesal dengan orang tuanya yang tak memberinya uang. Peristiwa pembakaran rumah ini sempat diketahui oleh salah seorang warga. Warga yang kesal melihat pelaku yang membakar rumahnya sendiri langsung menangkap pelaku dan menyerahkannya ke Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Ini kan kejadian ini sudah yang ketiga kalinya ini, memang dimati oleh warga. Nah, untuk yang ketiga ini api ini sudah besar, dia kan minta duit mungkin tidak dipenuhi. Nah, duit itu untuk apa? Mungkin beli apa kan, namun budak kena narkoba kan. Tahu-tahu rumah itu dibakar dari bawah dulu kan. Nah, di bawah ketahuan adeknya di bottom kan, naik ke pucuk dia bakar yang pucuk mulu. Pelaku telah diamankan di Mapolsek Seberang Ulu 1 Palembang guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, M. David melaporkan.
Seorang siswa MTS Negeri 1 Kota Mobagu meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Kando, Manado, Sulawesi Utara. Korban dianiaya oleh sekelompok teman sekolahnya usai mengikuti ujian semester. Korban berusia 13 tahun, siswa MTS kelas 1 ini meninggal dunia usai dianiaya oleh 9 orang siswa di sekolahnya usai ujian semester. Korban mengaku kepada ibunya mengalami penganiayaan usai dirinya dirujuk ke Rumah Sakit Profesor Kandau di Manado 3 hari setelah penganiayaan. Korban dipukul dan ditendang sehingga mengalami sakit di bagian perut hingga kondisinya memburuk. Ibu korban berharap agar penganiayaan terhadap anaknya diusut tuntas. Bapak kita tapi anak mati tuh kita suka cara itu mati tapi anak mau bawa tapi anak mau penjara pasti mana boleh mau pergi lihat tuh tapi anak pasti boleh tapi anak pasti boleh tapi anak kalau mau penjara pasti boleh mau pergi lihat tapi kita anak Polisi telah memeriksa 18 orang termasuk guru, pihak sekolah dan sebagian besar pelajar. Hasil pemeriksaan awal saat ini sudah ada beberapa orang siswa yang mengakui bahwa mereka telah melakukan tindak pidana sesuai dengan laporan polisi yang telah dilaporkan di SPKT Polres. Polisi masih terus melakukan penyidikan. Sementara itu, visum dan otopsi dilakukan guna mengetahui penyebab pasti kematian korban. Dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara, Riznan Labenjang, iNews melaporkan. Polda Sumut menahan 19 tersangka pemain judi mesin yang digerebek dari Komplek Asia Megamas dan MMTC Medan. 19 tersangka ditahan dan sedang diperiksa kesehatannya. Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara menggerebek 2 lokasi judi di Komplek Asia Megamas dan MMTC, Medan, Sumatera Utara. Dari 19 tersangka, sebanyak 7 orang diketahui sebagai pengelola, sedangkan yang lainnya sebagai pekerja dan pemain. Lokasi yang digerebek memiliki izin yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal Kota Medan 2021. Namun, izin jenis ketangkasan disalahgunakan dengan permainan taruhan uang. Ini rata-rata ada yang berizin, ya ada izin karena sifatnya gelanggang permainan. Tetapi pada saat disalahgunakan dengan menggunakan uang, berarti fungsinya sudah berubah. Berarti tempat tersebut merupakan arena perjudian yang harus kami tindak. Belasan mesin berbagai jenis dan uang 42 juta rupiah disita. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid melaporkan. Sebuah minimarket di Kota Bekasi, Jawa Barat disatroni kawanan perampok bersenjata api. Seorang wanita sempat disekap pelaku di kamar mandi dengan tangan dan kaki terikat. Dua orang perampok beraksi di sebuah minimarket di Jalan Raya Keranggan, Jati Sampurna, Kota Bekasi. Peristiwa ini terjadi saat karyawan baru saja membuka toko pada Selasa pagi. Dua pelaku langsung menodongkan senjata api dan golok kepada seorang karyawati yang bertugas. Korban langsung digiring ke kamar mandi untuk diikat dan disekap. Kedua pelaku kemudian membongkar berangkas di lantai 2, namun berangkas dalam keadaan kosong. Korban kemudian berhasil melarikan diri dan meminta tolong kepada warga. Saat digerebek, kedua pelaku telah kabur menggunakan sepeda motornya. Sebenarnya bukan pencurian dengan kekerasan, tapi baru percobaan. Kenapa? Karena tindak pidana pencurian dengan kekerasannya belum terjadi. Kenapa seperti itu? Karena belum ada barang yang hilang ataupun dicuri, dan belum ada aksi kekerasan juga. Tetapi memang modus operandinya si pelaku ini ketika Alfamart itu sudah buka, rolling door-nya sudah dibuka, dia masuk seakan-akan sebagai customer. Kasus ini kini dalam penanganan Polsek Jati Sampurna dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Seorang pemuda di Kupang, Nusa Tenggara Timur rebutan motor dengan polisi saat digelar operasi patuh yang dilakukan petugas. Sang pemuda terpaksa ditangkap karena ketahuan mabuk miras dan membawa senjata tajam. Video viral kembali beredar ramai di media sosial yang merekam aksi polisi yang berusaha menangkap seorang pria yang terus mengamuk di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemuda ini pun berusaha merebut motor yang diamankan polisi. Menurut Kapolresta Kupang Kota, Kombes Pol Risian Krina, peristiwa ini terjadi saat pelaksanaan operasi patuh yang dilaksanakan kepolisian. Di lokasi ditemukan seorang pengendara yang tidak menggunakan helm. Saat diamankan, yang bersangkutan ketahuan mabuk miras dan berusaha melawan petugas. Petugas juga menemukan sebilah pisau di pinggangnya sehingga langsung diamankan. Bahwa dia mencoba untuk ke tengah jalan dan membuat kegaduhan di tengah jalan. Nah, untuk itu anggota kemudian melakukan pengamanan terhadap yang bersangkutan, namun dia tetap melawan sehingga harus dilemahkan. Dan pada saat itu di pinggang orang tersebut atau yang bersangkutan ini ditemukan satu buah atau sebilah pisau. Nah, selanjutnya kita amankan dan ini akan segera kita proses. Pria mabuk ini sementara sudah diamankan di sel tahanan Polsek Ubobo, Kupang. Namun pelaku belum bisa diambil keterangan karena yang bersangkutan masih berada di bawah pengaruh alkohol. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pasca dilaporkan ke polisi terkait dengan kasus dugaan penganiayaan, aktor Iko Uwais akhirnya buka suara. Lewat kuasa hukumnya, Iko Uwais mengatakan awal pemukulan terjadi karena adanya provokasi dari pihak pelapor. Aktor Iko Uwais buka suara usai dilaporkan seorang desainer bernama Rudi atas dugaan penganiayaan. Melalui kuasa hukumnya, ia membantah tudingan yang disampaikan pelapor dan dianggap telah memutarbalikkan fakta. Keributan berawal dari adanya perjanjian kerja dengan pelapor sebagai desainer interior. Saat itu pengerjaan desain interior di rumah Iko Uwais dibudget 300 juta rupiah dan baru dibayar 150 juta rupiah. Namun menurut pihak Iko Uwais, pelapor tidak menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kesepakatan dan cenderung lari dari tanggung jawab. Pada saat klien kami berusaha menghentikan tindakan istrinya Rudy yang merekam ini, justru si Rudy ini melakukan penyerangan, menendang bagian sisi kiri klien kami, yang nantinya yang saat ini sudah kami lakukan upaya hukum atas perbuatan itu ya. Jadi di sisi kiri klien kami itu ada luka, dan kami juga ada bukti fotonya. Nanti juga pada saat ini Bang Iko ini belum bisa hadir karena sedang melakukan visum. Sementara itu, Iko Uwais dan kakaknya Firman Syah mangkir dalam panggilan penyidik kepolisian Polres Metro Bekasi Kota. Pihak kuasa hukum mendatangi ruang penyidik Polres Metro Bekasi Kota untuk memberikan surat permohonan penundaan pemeriksaan terhadap keduanya sampai 20 Juni mendatang. Selain itu, atas apa yang dialami, pihak Iko Uwais juga telah melaporkan balik ke Polda Metro Jaya. IU dan F. Nah, dari kasus laporan tersebut atau pelaporan tersebut, penyidik atau Kasat Reskrim bersama penyidiknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor atau korban sendiri, sudah melakukan minta visum et repertumnya, termasuk 2 orang saksi lainnya. Terhadap terlapor IO dan F, rencana pemeriksaan hari ini sudah dipanggil, namun dari pihak pengacara menyampaikan nanti siang akan datang, sore ini akan datang ke sini, bahwa yang bersangkutan belum bisa hadir karena masih ada kegiatan dan akan di schedule kembali untuk pemeriksaan IU maupun F. Kasus yang awalnya diselesaikan secara kekeluargaan ini berujung pelaporan balik ke Polda Metro Jaya lantaran pihak pelapor tidak memberikan tanggapan. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 pemuda terlibat perkelahian di salah satu mal di Palembang, Sumatera Selatan. 1 pemuda mengalami luka tusukan dan dilarikan ke rumah sakit. Pengunjung pusat perbelanjaan di Jalan Angkatan 45, Ilir Timur 1 Palembang mendadak geger. Pasalnya terjadi aksi perkelahian antara 2 orang pemuda. Seorang pelaku bahkan menggunakan senjata tajam untuk menganiaya korbannya.
Petugas keamanan langsung melerai keduanya dan mengamankan pelaku penikaman yang masih berusia 17 tahun. Sedangkan korban yang mengalami 5 luka tusukan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Hermina. Menurut polisi, peristiwa ini terjadi karena konflik cinta segitiga. Polrestabes Palembang, ada khususnya di Operasional Ranmor, tadi malam yang tepatnya kejadian di Palembang Square, di dalam mall ada kejadian ribut dan sempat terjadi penusukan terhadap korban. Kita jerat pasalnya itu 351 jadi penganiayaan. Korban mengalami 5 luka. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah memastikan perkembangan kasus coronavirus di Indonesia masih terkendali. Penanganan coronavirus di Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Hal ini ditandai dengan rendahnya angka reproduksi efektif COVID-19 secara nasional. Meski perkembangan kasus coronavirus di Indonesia sangat terkendali, namun pemerintah terus melakukan evaluasi untuk memantau perkembangan dan terus berupaya melakukan pengendalian pandemi secara nasional. Penanganan pandemi di Indonesia bisa dibilang yang terbaik dari negara tetangga, seperti Australia, Malaysia, Thailand, hingga Singapura, yang masih mencatatkan hingga ribuan kasus per harinya. Jadi kalau kasus kita sekitar 574 harian, kalau kita lihat Australia bisa 16 ribuan, India 8.500, Singapura 3.100, Thailand 2.400, bahkan Malaysia 1.700. Tren perbaikan ini harus diiringi dengan kesadaran masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan, serta menjalani vaksinasi dosis ketiga, sehingga Indonesia bisa segera lepas dari pandemi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kecewa dengan buruknya fasilitas gedung, ratusan pedagang Pasar Senen menggelar unjuk rasa. Jangan beranjak, iNews Pagi segera kembali.